penuh pelanggaran dan dosa. Tetapi kau izinkan kami mendekat kepadamu. Itu satu anugerah kemurahan yang tak dapat kami bayangkan. Betapa anugerahmu kepada kami sekalian. Sehingga pada malam hari ini kami dapat berhimpun di dalam rumahmu untuk menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Karena kebaikan daripada Engkau di luar kemampuan pikiran manusia. Tetapi Engkau menganugerahkan sedemikian rupa. Terima kasih kami sampaikan pada Engkau. Kami yakin keselamatan datang kepada kami. Oleh sebab itu Engkau mengerjakan lebih jauh dalam hidup kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menata, Engkau mengatur, Engkau sendiri memimpin hidup kami lewat ungkapan-ungkapan firman-Mu yang sangat kami rindukan. Supaya kami lebih dekat, maka kami lebih erat kepada Engkau. Dan hidup kami selalu kami berusaha untuk mengikat, mentambatkan diri kepada Engkau sebagai pokok anggur yang benar. Sehingga kami boleh hidup, haleluya, dalam anugerah daripada Engkau. Kami yakin dalam kesempatan ini Engkau ingin berbicara. Engkau ingin menyampaikan syukur, haleluya, atas kehimpunan kami. Sehingga kami tidak ragu menaikkan syukur dan doa kami kepada Engkau. Tanda ucapan terima kasih, tanda syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau mengerjakan sesuatu yang indah bagi kami kalian. Sehingga pada suatu waktu, kalau mana Engkau datang, kami layak menjumpai Engkau. Layak untuk kami menyambut kedatangan Engkau yang kedua kali. Sebab itu kesempatan yang terindah seperti ini, Engkau tolong, Engkau memberikan berkat-berkat ilahi. Ya Tuhan, teristimewa hamba-Mu yang hendak membuka dalam nyanyian pujian. Biarlah hati kami terbuka oleh karena pujian yang kami sampaikan Engkau. Sehingga firman Allah sempat kami terima dengan sepenuh kehidupan kami. Terima kasih Engkau pimpin ibadah dari awal sehingga pada akhirnya. Dan apapun yang kami kerjakan, tak kami lepas dari kekuasaan kegelapan yang mengganggu hati kami, menggoyangkan hati kami, mengharapkan cinta kami kepada Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkuasa. Kami nyahkan dan kami sirkan kuasa gelap Engkau. Dalam nama Tuhan Engkau keluar, Engkau pergi. Darah Tuhan berkuasa untuk menyucikan. Dan kami selalu mendapat kemenangan daripada Engkau. Terima kasih kami sampaikan kepada-Mu. Terima kasih bagi Engkau. Kiranya berkat anugerah-Mu di sini. Pimpin semuanya oleh karena anugerah-Mu yang besar. Doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih kita akan tetap memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani nomor 154. Hanya dekat Allah saja aku tenang. 154 dari nyanyian rohani. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lama. Dari atas, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lagi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lama.
Nama Tuhan, ini merupakan pengakuan Raja Daud. Dia mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketenangan bukan kita dapatkan kalau kita pandai, kaya, dan lain sebagainya. Raja Daud, seorang raja yang hebat, mengakui hanya jika dekat Allah dia akan merasa tenang. Baik ketenangan secara jasmani dan ketenangan secara rohani, damai sejahtera kita dapatkan jikalau kita selalu dekat bersama-sama dengan Tuhan. Masih merindu saya menaikkan pujian ini, kita bersama-sama dengan bangkit berdiri. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Lagi dari atas. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Sekali lagi. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Nama Tuhan, silakan duduk kembali. Biarlah apapun yang sedang kita hadapi di hari-hari ini bukan semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Mungkin kita banyak menghadapi pencobaan, masalah, tetapi biarlah saat-saat kita menghadapi izinkan Tuhan menghadapi masalah, pencobaan, justru kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nomor 291 dari nyanyian rohani, yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakukan Yesus pasang kepadamu. Yang Yesus pasang kepadamu, dan rajalah kepada Yesus. Dan rendah hatinya, maka jiwa akan mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Tuhan dan Juru dari atas. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru. Sekali lagi, hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku.
hanyalah Yesus, oh Yesus, harapan hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Puji nama Tuhan. Kita akan kembali menaikkan pujian memuji Tuhan dari 111 nyanyian Psalo. Sementara itu saya berikan kesempatan kepada sidang jemaat yang mau menyaksikan kasih perbuatan Tuhan dalam hidupkan saudara. Waktu dan tempat saya sediakan di depan. 111 dari nyanyian Psalo. Jika ada yang mau bersaksi silakan maju ke depan. Hidup yang lelah dan yang bertanggungan berat, yang berduka penuh air mata. Jangan putus asa, ada sesuatu yang indah dijanjikan bagi yang percaya. Dia akan hapus air matamu, tiada lagi ratakan tangisan, tiada duka atau perkabungan. Dia jadikan semua. Bait yang kedua, firman-Nya berkata, aku awal dan akhir, yang haus akan aku segarkan, yang tekun dan menang mendapatkan semuanya. Hidup bersama Dia selamanya. Dia akan hapus air matamu, tiada lagi ratap dan tangisan, tiada duka atau perkabungan. Dia jadikan semua. Kembali bait yang kedua, firman-Nya berkata, aku awal dan akhir. Firman-Nya berkata, aku awal dan akhir, yang haus akan aku segarkan, yang tekun dan menang mendapatkan semuanya. Hidup bersama Dia selamanya. Dia akan hapus air matamu, tiada lagi rasakan tangisan, tiada duka atau perkabungan. Dia jadikan semua baru. Bait yang ketiga, nantikan, rindukan kota Allah yang mulia, Yerusalem turun dari surga, indah bercahaya bagai mempelai wanita, terhias bagi mempelai prianya. Dia akan hapus air matamu, tiada lagi rasakan tangisan,
tiada duka atau berkabungan. Dia jadikan semua. Sekali lagi, kor. Dia akan hapuskan matamu. Tiada lagi rasakan tangisan. Tiada duka atau berkabungan. Dia jadikan semua baru. Puji Tuhan, firman Tuhan iya dan amin tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kalau dia berkata, dia sanggup menghapuskan segala air mata, kesusahan yang kita hadapi. Dahulu juga demikian dan sekarang sampai selama-lamanya. Dia sanggup mengubahkan kehidupan kita sampai menjadi sempurna seperti Tuhan. Nomor 14 dari nyanyian rohani. Kita menaikkan pujian memuji Tuhan nomor 14 dari nyanyian rohani. Dan kita akan sama-sama berdiri menaikkan pujian ini. Nomor 14 dari nyanyian rohani. Dunia lalulah lega dengan indah oleh dosa yang keji. Sangat hebat rasanya bila aku syukur pada Yesusku. Ku pergi, kapan kesusahan datang, ku pergi. Angkat kalah bila orang karena kesusahan datang. Lagi dari atas, dunia lalulah segera. Dunia lalulah segera dengan indah oleh dosa yang sangat hebat rasanya bila hati pada Yesus ku pergi, kapan kesusahan datang, ku pergi. Angkat kalah bila baik, yang kedua, bumi akan bergempar, airlah keadaan nanti berubah. Orang yang tak percaya dia boleh masuk kapan kesusahan datang, ku pergi. Sangkalah pujilah kesusahan datang. Baik, yang ketiga, dengan sekejap mata sangkalah yang Yesus pun bangkitlah. Kita yang masih hidup dikembangkan Tuhan pun diawal. Ku pergi, kapan kesusahan datang, ku pergi. Sangkalah pujilah Tuhan, silakan duduk kembali. Kalau kita tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, kita tetap percaya dan yakin bahkan melakukan firman, maka firman Tuhan itu mampu mengubahkan kehidupan kita.
sampai menjadi sama mulia seperti Tuhan. Kita akan kembali menaikkan pujian memuji Tuhan. Nomor 15 dari nyanyian rohani. Dia hiduplah. Nomor 15. Tuhan Yesus turun dari masuk dalam dunia yang panas. Dia sudah tinggalkan Bapa oleh dosa kita semua. Dia hiduplah, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan pertama untuk pekerjaan Tuhan. Kita menaikkan bait yang kedua. Haleluya, Yesus sudah datang. Persembahan pertama akan segera dijalankan. Haleluya, Yesus sudah bangun dari salib dan kematian. Glory, sungguh Dia yang menang kuasa maut lamanya. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembahyang buat anak. Baik, yang ketiga. Sekarang dia sembahyang buat yang tunggu kan kedatangannya. Akan kita dari dunia masuk dalam surga yang mulia. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sembahyang buat anak. Lagi, dia hiduplah, sebelah kanan Allah Bapa. Hiduplah, sembahyang. Sekali lagi, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hiduplah, sembahyang buat anak-anak. Puji nama Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 340. Sementara itu, kor kaum muda akan mempersiapkan pujiannya kepada Tuhan. 340 dari nyanyian rohani. Kor kaum muda segera mempersiapkan pujian kepada Tuhan. Dialah Alfa dan Omega. Bersyukurlah sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita kumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Ya
hormat. Lagi, kor. Kita berkumpul memuji Dia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermasmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Puji Tuhan, kita akan kembali sekali lagi menaikkan pujian ini 340 dari nyanyian rohani. Dialah Alfa dan Omega.
Sementara itu Sangkur akan segera mempersiapkan pujiannya kepada Tuhan. Bersyukurlah sebab Ia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermakmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermakmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur.
Puji nama Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Dia yang sudah ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Kuasa firman Tuhan tetap sama yang akan kita alami pada saat malam hari ini. Dia mampu melakukan mukjizat di tengah-tengah kita. Nomor 6 dari nyanyian rohani, kita mempersiapkan kehidupan kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita menaikkan pujian nomor 6 dari nyanyian rohani. Kita akan sama-sama berdiri, kita akan segera menyambut firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dan pelayanan selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Firman-Mu Tuhan, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Sekali lagi kita mengatakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Haleluya. Kami percaya firman-Mu mampu menolong kehidupan kami. Firman-Mu mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bahkan firman-Mu mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami yang penuh cacat, celah, kekurangan menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada malam hari ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri. Urapi semua Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, menjamah kami semua, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua.
Dan kami tidak akan pernah ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami bisa menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah, rumah tangga, masa depan, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, juga masalah-masalah kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan setiap denyut nadi kami serahkan dalam tangan. Dan kami bahagia di dalam pelukan tangan-Mu. Kami mengalami jaminan kepastian di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini. Dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai, sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita membaca dalam kitab Wahyu pasal 1. Kitab Wahyu pasal 1 ayat masih ayat yang ke-8. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega. Sebagai yang awal, ya, kuasa Tuhan menciptakan langit bumi serta isinya lewat firman. Dengan firman-Nya saja diciptakan. Berarti dari tidak ada menjadi ada. Dari menjadikan semua baik. Semua baik. Nah, sekarang kalau kita taat pada firman Tuhan, maka kita taat dengan kita mengalami kuasa penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Untuk memelihara kehidupan kita. Ya, jangan takut. Firman itu bisa menciptakan langit dan bumi bisa diciptakan. Apalagi cuma menciptakan lapangan pekerjaan. Menciptakan apa saja bisa. Untuk memelihara hidup kita. Amin. Bisa. Bisa dia menciptakan semua. Untuk memelihara. Dari tidak ada menjadi ada. Ya. Sama dengan kami juga. Hamba Tuhan saya terang. Saudara juga yang sekolah mungkin yang ini. Setelah lulus. Mau kerja di mana? Mau itu pertanyaan. Saya juga mengajar Lempinem. Dulu saya juga pertanyaan. Waktu masuk lembaga pendidikan Alkitab senang. Nyanyi-nyanyi, makan, tidur. Saya dengar firman. Senang sekali. Seperti di Firdaus. Senang sekali. Tidak ada yang dipikir. Tapi menjelang lulus, mikir. Apalagi ayah saya tidak punya gereja. Wah, bagaimana ini? Ya, kalau lulus masa kembali ke toko dan lain sebagainya. Ya, tidak mungkin. Nah, disitulah kalau kita taat dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada pelayanan jadi ada pelayanan. Tidak ada pekerjaan jadi ada pekerjaan. Tidak ada sesuatu jadi ada sesuatu untuk memelihara kehidupan kita. Amin. Bisa terjadi. Dan kuasa untuk menjadikan semua baik. Nah, ini di awal hidup kita sudah tandai dengan ketaatan. Nah, semua jadi baik. Kalau tidak taat, yang baik malah jadi hancur. Kalau taat, yang hancur jadi baik. Semua jadi baik. Nah, sekarang yang akhir, bagaimana? Itu yang awal. Sekarang yang akhir, Filipi 1 ayat 6. Mari. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, memulai dengan yang baik, terus akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Itu kesempurnaan. Pada hari Kristus itu kesempurnaan. Jadi yang akhir, dia yang sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kita, maka dia akan meneruskan sampai sempurna. Sampai sempurna pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau dia sudah memulai pekerjaan yang baik bagi kita, pekerjaan yang baik, semua baik bagi kita, maka dia akan meneruskannya sampai menjadi sempurna pada saat kedatangannya yang kedua kali. Nah, ini Alfa Omega. Dikaitkan dengan aku yang maha kuasa. Ada kuasa Tuhan. Menciptakan langit bumi. Yang tidak ada jadi ada. Semua jadi baik. Yang campur baur, gelap, gulita. Dulu bumi gelap. Jadi baik semua. Jadi terang. Jadi ini. Jadi baik semua.
Begitu juga hidup kita. Kalau taat, ayo. Malam ini mungkin kita semerawut seperti langit bumi belum diciptakan. Waduh, ekonomi susah masa depan susah, ini susah. Nah, taatlah pada firman. Amin. Taat pada firman. Maka kita mengalami yang awal. Dia yang maha kuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Untuk memelihara kehidupan kita. Menciptakan semua menjadi baik. Hati-hati kalau sudah baik, awalnya baik, jangan tidak taat. Kalau awalnya baik kita tidak taat, hancur. Merosot, hancur. Justru, ayo taat, jaga ketaatan. Yang sudah hancur, taat, jadi baik. Nah, kalau sudah yang awal baik, yang akhir, nah, dia akan meneruskan. Yang baik itu sampai sempurna. Amin, jago. Sampai sempurna. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Semoga kita mengerti. Ini yang pertama ditulis. Wahyu 1 ayat 8. Yang kedua. Wahyu 21 ayat 6. Jadi dalam kitab Wahyu ada 3 kali dituliskan. Aku Alfa dan Omega. Wahyu 21 ayat yang ke-6. Wahyu Firman-Nya 21 ayat yang ke-6. Wahyu 21 ayat yang ke-6. Mari. Firman-Nya lagi kepadaku. Ya. Semuanya telah terjadi. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Semuanya telah terjadi. Semua sudah terlaksana. Nah, ini 3 kali juga sudah genap. Sudah terlaksana di kayu salib. Nah, ini di Yerusalem baru. Nah, tapi juga ada sudah terlaksana di Babel. Di penghukuman Tuhan. Nah, ini di Yerusalem baru. Semuanya sudah terjadi. Terus. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nah, ini yang kedua. Saja akulah Alfa dan Omega dikaitkan dengan Yerusalem baru. Saja dikaitkan dengan Yerusalem baru. Pembaharuan. Dikaitkan dengan Yerusalem baru. Pembaharuan. Akulah Alfa dan Omega. Dikaitkan dengan Yerusalem baru. Itu bicara tentang pembaharuan. Pembaharuan. Saja, bagaimana? Jadi sekarang kita harus mengalami pembaruan. Saja, yang awal bagaimana? Ini kuasa pembaruan. Saja, akulah Alfa dan Omega dikaitkan dengan Yerusalem baru. Sama dengan pembaharuan. Keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia baru. Manusia rohani seperti Yesus. Awal pembaruan. Nah ini kalau mau masuk Yerusalem baru harus ada awal pembaruan. Dan akhir pembaruan. Ya, jika kita mau masuk Yerusalem baru harus mengalami pembaruan. Yang awal dulu. Awal pembaruan dulu. Saja. Wahyu 21 ayat 1. Ini awal pembaruan. Wahyu 21 ayat 1. Ini awal pembaruan. Mari. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Nah ini Yerusalem baru. Terus. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah ini pembaruan. Awal pembaruan. Laut tidak ada lagi. Laut yang lama itu. Nah ini berarti bumi ini sudah musnah. Baru kita beralih pada langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Laut tidak ada lagi. Ini awal pembaruan. Laut tidak ada lagi. Laut tidak ada lagi. Artinya apa sekarang? Nanti memang di dunia ini kalau laut sudah tidak ada berarti dunia ini juga tidak ada. Sudah musnah. Kita beralih ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Sekarang pembaruannya apa? Laut tidak ada lagi. Yakobus pasal 1, surat Yakobus pasal yang pertama, Yakobus 1 ayat yang ke Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Mari. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Ya, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Lah, ini laut yang lama. Orang bimbang sama dengan gelombang laut. Terus yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi ini awal pembaharuan. Awal pembaharuan. Laut tidak ada lagi. Laut tidak ada lagi. Artinya
tidak ada kebimbangan. Tidak boleh ada hati bimbang. Itu awal pembaruan. Kalau mau masuk Yerusalem baru, tidak boleh ada hati yang bimbang. Tidak boleh, tidak ada lagi hati yang bimbang. Tidak boleh bimbang. Saja, bimbang itu, hati bimbang itu, bimbang terhadap kuasa Allah. Saat menghadapi pencobaan, bisa enggak ya? Bisa lari ke dukun, jangan-jangan bimbang. Bisa berharap orang lain, berharap ini. Nah ini, bimbang terhadap kuasa Allah. Saat menghadapi pencobaan, saat menghadapi masalah. Saja, sehingga lari kepada yang lain. Bisa lari ke dukun, lari ke mana-mana. Ini saja, ke lain-lain. Tidak apa-apa cuma menyebut nama Yesus boleh kok. Nama yang lain boleh. Wah ini saja. Kalau hanya satu nama Yesus ya, itu benar. Tapi kalau nama yang lain juga boleh kok. Nama ini boleh. Wah itu dukun, itu bukan pendeta, bukan orang dipakai Tuhan, bukan. Saja, hati-hati sekarang ini, hati-hati. Nah ini. Kemudian bimbang juga terhadap pengajaran yang benar. Bimbang terhadap pengajaran yang benar saat menghadapi angin pengajaran yang lain. Angin pengajaran palsu. Bimbang. Mana yang benar? Tidak apa-apa, sama saja. Yang penting begini, begitu. Ini bimbang. Nah ini awal pembaruan. Kalau hati bimbang ya berarti tidak dibaharui. Tetap langit lama, bumi lama. Ayo. Malam ini kalau mau masuk Yerusalem baru. Pembaruan awalnya. Tidak ada laut lagi. Tidak boleh ada hati yang bimbang. Tidak boleh ada hati yang bimbang terhadap kuasa Tuhan. Saat menghadapi masalah pencobaan. Bisa berharap yang lain. Sampai ke dukun dan lain. Bimbang terhadap pengajaran yang benar. Ya, malah mencaci maki yang benar. Saat menghadapi angin pengajaran palsu. Angin pengajaran sesat. Saja malah yang benar yang dicaci maki, yang palsu dibela. Nah ini seringkali karena bimbang, saja karena bimbang. Itulah. Semoga kita bisa mengerti. Satu waktu hamba Tuhan, saya enggak mau datang. Nanti kalau saya sakit siapa yang ngobati? Baru ngomong begitu sakit dua-dua suami istri, sakit. Saja. Ya dia bimbang terhadap pengajaran. Hanya karena kalau sakit siapa? Ada lagi yang bilang kalau mati siapa yang kubur? Saya sampai kaget ya, orang yang kubur, masa setan yang kubur. Nah, itu aneh-aneh itu. Aneh-aneh karena bimbang itu aneh-aneh. Hati bimbang. Akhirnya sakit dua-dua. Ya telepon saya, Pak. Saya doakan aja. Doa saja tanpa doi. Ya, doa saja tanpa doi, tanpa saya sengaja tidak kirim. Biasanya saya kirim selalu hamba Tuhan, tidak kirim terus. Biar dia kapal. Akhirnya datang sekarang. Fellowship datang. Rajin sudah sekarang. Nah itulah bimbang terhadap pengajaran. Bimbang saja. Hanya karena kalau sakit siapa yang ngobati. Kalau mati siapa yang ngubur. Aneh-aneh. Itu. Ayo jangan bimbang. Jangan bimbang saja. Kalau bimbang tidak dibaharui. Tidak masuk Yerusalem. Akibat kebimbangan. Nah ini berakibat kebimbangan. Tidak tenang. Akibat kebimbangan tidak tenang hidupnya. Tidak tenang. Pelayanannya tidak tenang. Hidupnya tidak tenang. Saja tidak tenang. Saja. Semoga kita bisa. Kalau ada perbedaan, saja tidak tenang. Kalau ada kebimbangan, ini dua. Mendua hati itu, waduh, berat sekali. Berat sekali. Saja. Sungguh-sungguh berat. Kalau di dalam rumah tangga, saya kira berat sekali. Saja. Dalam pelayanan saya sudah mengalami berat. Dalam lempinel saya mengalami. Kalau ada kebimbangan di dalamnya, nanti begini. Nanti. Berat sekali. Setelah tidak ada, lega sekali. Mau ngajar tiap hari, mau ini. Enak sekali. Enak sekali. Saja. Itulah. Ya, semoga kita mengerti. Tidak tenang hidupnya. Tidak tenang berarti letih lesu, beban berat. Tidak tenang itu, istilah tidak tenang itu. Saja letih lesu, beban berat. Ya, hidupnya. Tidak tenang itu sama dengan letih lesu, beban berat. Tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapat apa-apa. Secara jasmani, saja tidak mendapat apa-apa. Secara jasmani terutama rohani. Tidak mendapat apa-apa secara rohani itu. Tidak ada pembukaan firman. Tidak ada pembaharuan. Tidak ada pembaharuan. Pembukaan firman itu diikuti dengan pembaharuan. Seperti
Roti harus diganti, tiap hari Sabat diganti rotinya. Meja roti sajian, rotinya diganti. 66, 66. Firmannya dibaharui, terjadi pembaruan. Firman dibaharui, terjadi pembaruan hidup. Nah, itu saja. Ayo sungguh-sungguh saja. Semoga kita tidak mendapat apa-apa, malah tenggelam. Akhirnya tenggelam. Kalau bimbang tidak mendapat apa-apa saja, akhirnya tenggelam. Tenggelam untuk selama-lamanya. Binasa untuk selama. Semoga kita mengerti. Ini yang awal. Jadi kalau mau mengalami akulah alfa dan omega. Semua sudah terjadi. Itu pembaruan. Sudah genap. Pembaruan sudah genap. Awalnya hati tidak boleh bimbang. Tidak boleh ada laut lagi. Tidak boleh ada hati yang bimbang. Harus mantap kita. Terhadap kuasa Tuhan saya percaya. Terhadap pengajaran benar saya percaya. Tidak mau yang lain. Sudah satu yang benar. Saya yakin. Nah, itu saja. Semoga kita. Itu yang awal. Yang akhir. Sekarang pembaruan. Yang akhir. Wahyu 22. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 5. Yang akhir. Wahyu pasal yang ke 22 ayat yang kelima. Kitab Wahyu 22 ayat yang kelima. Jadi ini 3 kali disebutkan. Akulah Alfa dan Omega. Saja Alfa dan Omega. Mari. Dan malam Wahyu 22 ayat yang kelima. Ya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Ya, ini tentang Yerusalem baru. Malam tidak ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Iya. Malam tidak ada lagi. Malam tidak ada lagi. Saja. Artinya apa sekarang? Malam tidak ada lagi. Saja. Itu di Yerusalem baru tidak ada lagi malam. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-10. Yohanes 11 ayat yang ke-10. Mari. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya akan terantuk. Karena terang tidak ada di dalam dirinya. Terantuk, tersandung. Nah, malam tidak ada lagi. Ini pembaruan, saudara. Akhir pembaruan. Malam tidak ada lagi. Artinya tidak ada lagi sandungan. Tidak ada lagi dosa sandungan. Tidak ada lagi dosa sandungan. Ya, dosa sandungan itu gampang menjadi sandungan dan gampang tersandung, tersinggung. Tidak ada lagi. Itu akhir pembaruan. Perasaan ini baru. Ya, kalau malam hari jalan terantuk, kakinya terantuk, tersandung. Jadi tidak ada malam, berarti tidak ada sandungan. Tidak ada dosa sandungan. Sama dengan tidak menjadi sandungan dan tidak gampang tersandung. Tidak tersandung. Mulai tidak gampang tersandung. Tidak gampang tersinggung. Nah itu malam tidak ada lagi. Malam tidak ada lagi. Saja, semoga kita. Kalau ada sesuatu yang disembunyikan, malam gelap. Sesuatu yang pasti gampang bisa menjadi sandungan. Bisa menjadi sandungan dan gampang tersandung. Gampang tersinggung. Orang ngomong sedikit. Nah itu sesuatu disembunyikan. Kalau tidak ada disembunyikan, biar orang bagaimana kita tenang-tenang saja. Tapi kalau pas ada sesuatu yang disembunyikan, wah gampang tersinggung. Orang ngomong, wah gampang tersinggung. Saja. Nah ini kita harus hati-hati. Jadi mari tidak ada dosa sandungan. Dosa sandungan sama dengan dosa Babel. Dosa sandungan itu sama dengan dosa Babel. Wahyu pasal yang ke Matius pasal yang ke Injil Matius itu dosa sandungan. Mari jangan menjadi sandungan. Orang lihat kita banyak gelapnya kita ini. Di sekolah gelap, di pekerjaan percuma apa kabar mempelai apa sama aja itu. Gelap juga kok. Ya. Bekerja di keuangan ya gelap juga. Kabar mempelai bekerja itu sama saja. Sama. Ini menjadi sandungan. Menjadi sandungan. Hati-hati. Menjadi sandungan dan gampang tersandung, tersinggung sama. Itu sama dengan dosa Babel. Mari Matius pasal yang ke-18 ayat 6. Matius 18 ayat yang ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak menyandung salah satu
dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan pada lehernya, diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nah ini dosa sandungan, sama dengan dosa sandungan. Akibat dosa sandungan, lehernya digantungkan batu kilangan pada lehernya. Ya, berat hidupnya. Letih lesu, beban berat juga hidupnya. Nah ini letih lesu, beban berat, dikasih batu kilangan lehernya. Wah berat. Letih lesu, beban. Tidak indah hidupnya. Tidak indah, cobalah. Ya, wanita cantik tapi kalungnya batu kilangan, bagaimana kira-kira? Tidak indah hidup. Letih lesu, beban berat, tidak indah hidup. Dan tenggelam dalam dosa Babel. Wahyu 18. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-18. Nah ini kita harus hati-hati. Malam tidak ada lagi. Tidak boleh ada sandungan lagi. Dosa sandungan. Berat hidupnya. Tidak indah hidupnya. Tidak indah. Sengsara. Dan jatuh dalam dosa Babel. Tenggelam dalam dosa Babel. Wahyu 18:21. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan. Lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel kota besar itu. Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Tenggelam dalam dosa Babel sama dengan tenggelam dalam lautan api dan belerang selama. Jatuh dalam dosa Babel, dosa makan minum dan kawin mengawin. Itu orang yang jadi sandungan. Ada sesuatu yang disembunyikan, terus dosa yang disembunyikan, kegelapan disembunyikan. Dia itu jadi sandungan dan gampang tersandung orang itu. Gampang tersandung. Gampang tersandung. Kalau istilah orang biasa, bisulnya dipegang, wah langsung. Kalau tidak ada bisul, biar tepuk-tepuk, tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang disembunyikan bisulnya di sini, wah langsung. Nah, itu ada disembunyikan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Berarti dia mungkin masih dendam, masih pahit hati, mungkin masih najis. Jadi ada satu perkataan langsung deh. Nah itu saja. Semoga kita gampang tersandung, gampang tersinggung dan menjadi sandungan. Akibatnya fatal. Diikat lehernya dengan batu kilangan, letih lesu, beban berat. Tidak indah hidupnya, kesulitan hidupnya. Sampai tenggelam dalam dosa Babel, dosa makan minum, kawin mengawinkan. Tenggelam dalam lautan api dan belerang. Nah, hati-hati dosa sandungan. Hati-hati. Nah, malam tidak ada malam lagi. Saya beri dua artinya. Tadi dosa sandungan malam itu. Tidak ada dosa sandungan. Yang kedua, tidak ada malam lagi dalam Roma Fatsal 13. Roma Fatsal 13. Surat Roma Fatsal yang ke-13. Roma Fatsal 13 ayat 12 mulai. Mari. Hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Terus. Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari. Ya. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Nah, pesta pora kemabukan ini dosa Babel saja. Terus. Jangan dalam percabulan dan dosa Babel, pesta pora, makan minum, kawin mengawinkan. Nah, tidak boleh ada lagi. Terus? Jangan dalam perselisihan. Ya, hati-hati. Perselisihan, iri hati sama nilainya. Dengan dosa Babel juga sama. Sandungan sama. Ya, hati-hati. Terima kasih. Jadi ini akhir pembaharuan. Tidak ada sandungan. Malam tidak ada lagi. Tidak ada sandungan. Dosa sandungan. Dan malam tidak ada lagi. Artinya tidak ada lagi dosa makan minum. Kawin. Puncaknya dosa. Tidak ada lagi puncaknya dosa. Yaitu dosa makan minum dan kawin mengawinkan, dosa Babel. Sudah tidak boleh ada lagi. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Sudah tidak boleh lagi. Kalau mau masuk Yerusalem baru, tidak boleh lagi. Ini pembaruan, akhir pembaruan. Tidak boleh ada lagi dosa makan minum. Merokok, mabuk, narkoba, tidak boleh. Dosa kawin mengawinkan tidak boleh lagi. Permisi, dosa percabulan dengan berbagai ragamnya. Dosa percabulan dengan berbagai ragamnya. Ini dan lewat pikiran, hati pikiran, pandangan, lewat pendengaran sekarang macam-macam.
Lewat pendengaran dan lewat perbuatan. Hati-hati. Perbuatan percabulan, perbuatan seks, maaf, antara laki-laki dan wanita yang bukan suami istri sah. Bukan suami istri sah. Sudah bilang apanya. Pacarnya, tunangannya, apa yang bukan, belum sah. Tidak boleh. Ya, yang tidak sah. Yang tidak sah. Saja suami istri. Laki-laki dan perempuan. Saja laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri secara sah. Saja jangan. Itu percabulan dengan siapapun juga. Saja penyimpangan juga, hati-hati juga, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Seks pada diri sendiri, itu sudah tidak boleh lagi. Kalau mau dibaharui, akulah alfa dan omega, semua sudah terlaksana, sudah dibaharui semua. Tidak boleh ada lagi. Jangan dipertahankan, tidak boleh ada lagi. Saja juga nikah yang salah, tidak boleh ada lagi. Ya, kawin cerai dan lain tidak boleh ada lagi. Harus diperbarui semua. Kalau mau masuk Yerusalem baru. Saja, semoga kita termasuk juga dosa perselisihan dan iri hati. Iri hati dan perselisihan, hati-hati. Iri hati biasanya suatu karena berkat. Iri hati. Esau pada Yakub. Karena Yakub diberkati, Esau iri hati. Iri hati karena segala berkat. Itu seringkali terjadi. Karena orang lain. Karena iri hati itu artinya karena berkat ini berarti tidak menghargai berkat Tuhan. Dia sebenarnya diberkati. Orang lain juga diberkati. Tapi dia iri. Dia begini. Itu. Tidak menghargai berkat Tuhan. Tidak menghargai kemurahan Tuhan. Itu iri hati. Sebenarnya sudah kemurahan Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Tapi dia iri pada yang lain. Nah ini juga. Ini malam juga. Tidak boleh masuk Yerusalem baru. Iri hati. Nanti iri hati menimbulkan kebencian dan lain-lain. Kebencian tanpa alasan dan lain-lain. Iri hati karena pemakaian jubah Yusuf, kakak-kakak Yusuf pada Yusuf karena jubah, iri hati. Nah, berarti iri hati itu tidak menghargai pemakaian Tuhan. Semua dipakai oleh Tuhan. Semua dipakai. Ya, semua dipakai oleh Tuhan. Seringkali kita tidak menghargai pemakaian. Tidak menghargai kemurahan Tuhan. Tidak menghargai kemurahan. Itu celaka, betul-betul celaka. Tidak menghargai kemurahan Tuhan. Saya sering mengatakan tidak ada pemberian yang lebih besar dari kemurahan Tuhan. Tapi tidak ada hukuman yang lebih besar selain dari orang yang menolak kemurahan Tuhan. Menghina kemurahan Tuhan. Tidak menghargai kemurahan. Hukumannya berat, paling berat. Nah itulah. Ayo kita hati-hati. Perselisihan juga hati-hati di rumah tangga suami istri. Perselisihan ayo diselesaikan. Diselesaikan. Perselisihan kalau karena dosa, karena salah paham, ayo berdamai. Saya sudah berdamai, orangnya tidak mau, terserah. Yang penting kita sudah datang, sudah ayo selesaikan. Bagaimana? Tidak mau, terserah. Tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Perselisihan karena pengajaran, gampang baca Alkitab aja. Ayo masalah apa? Ada ayatnya, ayo baca. Sudah. Masalah apa? Baca ayatnya, sudah. Tapi jangan ditambah-tambah, kalau ditambah berselisih terus. Baca aja sudah apa adanya. Jangan ini tapi suasananya begini. Nah itu terus berselisih. Baca saja. Beres sebenarnya. Tidak boleh ada lagi malam perselisihan. Karena dosa, karena salah paham selesaikan. Perselisihan karena pengajaran, ayo saja. Baca Alkitab. Kalau kita sudah yakin ya sudah. Sudah selesai. Sudah. Saja. Tidak usah berselisih. Terserah masing-masing saja. Masing-masing. Masing-masing. Semoga kita bisa mengerti. Ini malam tidak boleh ada lagi sampai di situ. Yang awal dan yang awal tidak boleh ada kebimbangan, mendua hati itu berat hidupnya. Tidak tenang, letih lesu, beban berat juga hidupnya. Tidak mendapat apa-apa, terutama yang rohani. Saja tidak ada pembukaan firman, tidak ada pembaharuan hidup sampai tenggelam, dan tidak boleh ada malam lagi di sana. Tidak ada malam lagi. Tidak boleh ada sandungan. Tidak boleh ada dosa Babel. Tidak boleh ada perselisihan dan iri hati. Semua harus dibaharui.
Ya, semua harus dibaharui. Kota Yerusalem baru itu di dalam Wahyu 21. Nah, ini kalau kita dibarui tidak ada malam, terang itu. Jujur, saja. Terang itu. Saja. Wahyu 21 kembali ke Wahyu 20. Kita lihat keadaan kota Yerusalem baru ini. Wahyu 21 ayat yang ke-11. Wahyu 21 ayat 11. Mari. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Ya. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis. Ya. Jernih seperti kristal. Ya, jernih seperti kristal. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ini hasil pembaharuan yang awal dan yang akhir. Hasil pembaharuan yang awal dan akhir. Kita tampil seperti kota Yerusalem baru. Jernih seperti kristal. Jujur, transparan. Tidak ada gelap. Jujur, transparan ya, boleh ya. Jujur. Transparan. Jernih seperti kristal. Ini hasil pembaruan yang awal dan yang akhir. Hati bimbang dibarui, gelap dibarui, tidak boleh ada gelap. Hasilnya kita tampil seperti jernih, seperti kristal. Itu kota Yerusalem. Jujur, transparan. Jujur, tidak ada yang sembunyi, tidak ada sandungan, tidak ada bimbang. Itu sembunyi semua itu. Itu gelap semua. Ya, mendua hati seperti Yudas, diam-diam Tuhan ya saja. Diam-diam dia pergi ke imam-imam kepala, ke ajaran lain, sembunyi-sembunyi. Nah, itu belum jernih seperti Kristus. Jernih seperti kita, jujur, transparan. Jujur. Kalau iya, katakan iya. Kalau benar, katakan benar. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau tidak benar, katakan tidak. Itu jujur, transparan. Tidak bisa dipengaruhi apapun. Biar orang 1000 bilang benar, kalau memang tidak benar, dia jujur. Oh, tidak benar. Tidak bisa dipengaruhi oleh opini, tidak bisa. Oh, tidak benar, tidak benar. Semoga kita bisa mengerti. Semoga. Dan bagaikan permata yaspis. Permata yaspis ini kerinduan. Artinya permata yaspis itu artinya kerinduan yang menyala-nyala. Ayo, ada kerinduan yang menyala-nyala. Kerinduan menyala-nyala. Setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kerinduan yang menyala-nyala. Setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ini hasil pembaruan. Setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Saja setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Permata yaspis, jernih seperti kristal. Itu Yerusalem. Ya, semoga kita mengerti. 2, jadi 3 kali ditulis Alfa dan Omega. 1 itu tadi maha kuasa, kuasa Tuhan tidak berubah. Dia menciptakan langit bumi dengan kuasa dengan firman-Nya. Tidak ada menjadi ada, tetap itu berlaku sampai sekarang. Tidak ada menjadi ada, tetap berlaku sampai sekarang. Semua jadi baik, tetap berlaku. Kapan? Kalau kita taat pada firman. Kalau kita taat pada firman Tuhan, wah sudah. Tenang saja biar hidup ini seperti semerawut seperti apa. Nah, tidak ada menjadi ada. Mungkin sulit mencari nafkah, sulit ijazah ada. Kalau taat pada firman. Petrus buktinya semalam-malaman dia menggunakan pengalamannya, kepandaiannya, semua. Tidak bisa. Begitu siang hari Tuhan bilang, tebarkan jala. Begitu taat, ada penciptaan. Amin. Seperti dunia diciptakan. Tidak ada menjadi, tidak ada ikan, jadi ada ikan. Jangan takut, sungguh-sungguh. Ijazah belum tentu menjamin. Dan lain-lain. Gaji belum tentu menjamin. Banyak demo sekarang, kurang. Tapi kalau ketaatan, menjamin hidup kita. Amin. Kalau ketaatan itu menjamin hidup kita. Semoga kita bisa. Yang tidak ada menjadi dan semua baik. Semua baik. Itu yang awal. Nah, dan dia yang akhir. Kalau kita sudah taat, mau jadi baik, semua diatur baik. Dia teruskan sampai sempurna. Amin. Sampai sempurna. Ini Alfa dan Omega. Yang maha kuasa. Yang kedua, akulah Alfa Omega. Semua sudah terlaksana. Pembaharuan Yerusalem baru. Ayo dibarui. Yang awal tidak boleh hati bimbang lagi. Mantap sekarang ini. Tidak boleh. Berat suku. Hati bimbang itu berat. Saja mantap hari-hari.
Tidak boleh ada hati bimbang, mendua hati. Tidak. Saja. Dan tidak boleh ada sandungan. Tidak boleh ada malam itu gelap sandungan. Dosa Babel. Sampai tidak boleh ada iri dan perselisihan. Tidak. Sebab kalau iri perselisihan di 2 Korintus jadi memfitnah. Nanti. Jadi gosip. Jadi ini macam-macam. Macam-macam. Saja. Macam-macam. Betul-betul. Kaget kita mendengar itu kaget. Nun jauh di sana ya. Wah, top juga nama kita ini seringkali. Nun jauh di sana. Oh, masa iya. Wah, hebat juga ya. Luar biasa seringkali. Karena iri hati dan perselisihan. Karena iri hati dan perselisihan. Saja, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Ayo, sungguh-sungguh. Saja, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Hari-hari ini sungguh-sungguh. Semoga kita mengerti. Yang ketiga. Tadi saja. Yang ketiga. Sekarang. Yang ketiga. Kita membaca di dalam kitab Wahyu. Pasal 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat yang ke. Wahyu 22 ayat yang ke 12 dan 13. Maafkan. 12, 13. Baik. Sesungguhnya aku datang segera. Ya, sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Terus? Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir. Alfa, Omega. Aku dikaitkan dengan aku akan datang membawa upahku untuk membalas setiap orang menurut perbuatan. Jadi kalau perbuatan baik dapat upah. Kalau perbuatan jahat, dosa, dihukum. Nah, ini pengadilan, penghakiman. Jadi ini saja akulah Alfa dan Omega dikaitkan dengan penghakiman, takhta penghakiman, takhta pengadilan. Nah, takhta pengadilan Kristus, takhta penghakiman Kristus atau takhta pengadilan Kristus. Aku Alfa dan Omega. Dikaitkan dengan takhta penghakiman Kristus, takhta pengadilan Kristus, takhta pengadilan Kristus. Saja, semoga kita bisa mengerti pada malam ini. Ini dikaitkan dengan apa yang akan diadili, dihakimi. Apa yang akan diadili atau dihakimi. Dosa-dosa. Saja, dosa-dosa, perbuatan yang tidak baik, dosa-dosa. Itu yang akan dihakimi. Saja, apa yang akan diadili atau dihakimi. Dosa-dosa. Baik dosa di dalam angan-angan, di dalam hati, baik di dalam hati, pikiran, angan-angan, baik dalam bentuk perkataan, baik perbuatan, semua saja akan dihakimi. Dan juga termasuk itu di Matius 25, apa yang tidak kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina, kamu tidak melakukan untuk aku, terkutuk. Apa yang tidak kita lakukan, sementara Tuhan gerakkan kita. Tuhan dorong kita, hati kita. Tapi kita tidak mau. Jadi yang diadili. Ada yang perbuatan, ada yang tidak dilakukan. Saya ulangi. Apa yang dihakimi, diadili. Dosa-dosa. Mulai dari dosa di dalam hati pikiran, angan-angan dosa, perkataan dosa, perbuatan dosa. Apa yang kita perbuat, dosa-dosa itu dihakimi. Ada catatannya. Harinya ada, jamnya ada, tanggalnya ada catatannya. Semua ada di kitab-kitab, nanti dibuka. Raportnya dibuka. Semua. Nah itu ada. Semua. Dan tapi jangan lupa juga. Apa yang tidak kita lakukan. Sementara Tuhan menggerakkan kita. Sementara Tuhan gerakkan kita lewat firman. Mungkin gerakkan berkorban. Tidak mau. Dicatat. Sementara digerakkan bertobat. Tidak mau. Dicatat. Digerakkan melayani. Tidak mau. Dicatat itu semua. Apa yang tidak dilakukan. Saudara, semoga kita digerakkan memberi kepada sesama yang membutuhkan. Gak mau. Sudah lihat jelas gak mau. Saudara, itu dicatat semua. Dicatat semua. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Mari. Jadi kita semua ini kita semua sedang berjalan dalam perjalanan menuju tahta pengadilan Kristus. Kita semua di ujung sekarang, bukan di tengah jalan. Matius 5 di tengah jalan, tapi sekarang sudah di akhir jalan, di ujung.
Kita semua di ujung jalan menuju tahta pengadilan Kristus, tahta penghakiman. Di ujung jalan, sudah tinggal sedikit lagi waktu. Tinggal sedikit waktu lagi. Saja, tinggal sedikit waktu lagi. Tinggal sedikit waktu lagi. Mari, semoga kita bisa mengerti sungguh-sungguh saja. Semoga kita bisa mengerti sungguh-sungguh. Apa yang harus kita lakukan? Di ujung jalan ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, saja, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menyelesaikan dosa-dosa. Kita harus menyelesaikan dosa-dosa lewat berdamai. Saja, kita harus menyelesaikan, jangan menambah dosa. Jadi sementara kita sudah di ujung jalan menuju tahta pengadilan Kristus, tahta penghakiman Kristus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyelesaikan dosa-dosa, jangan menambah dosa lagi. Kita menyelesaikan dosa-dosa lewat berdamai. Berdamai. Sama dengan saling mengaku dan saling mengampuni. Berdamai. Saling mengaku dan saling mengampuni. Ini menyelesaikan dosa. Saja, saling mengaku, saling mengampuni. Tadi upah dosa adalah maut. Yang akan dihakimi adalah dosa. Tadi kurang. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau dosa belum diselesaikan, dihakimi. Ganjarannya, hukumannya maut. Binasa selama. Upah dosa adalah maut. Kebinasaan selama. Itu sebabnya mari sekarang di ujung jalan menuju tahta pengadilan Kristus, tahta penghakiman. Jangan menambah dosa lagi. Tetapi menyelesaikan dosa lewat berdamai. Saling mengaku dan saling mengampuni. Saling mengaku dan saling mengampuni. Saja, mengaku dosa, mengaku dulu, saling mengaku, mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Dengan sejujur-jujur. Mengaku dosa kepada Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Saja, dan kita mengalami pengampunan. Mengaku dosa. Saling mengampuni, mengampuni dosa orang lain. Mengampuni dosa orang lain. Ayo, saling mengaku, saling mengampuni. Mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sama dengan sejujur. Mengampuni dosa orang lain juga. Mengampuni dosa orang lain dengan sejujur-jujurnya juga ya diampuni. Kalau dia sudah mengaku betul-betul ya diampuni. Maka saat itu kita mengalami pelayanan pendamaian oleh imam besar. Kita mengalami pelayanan pendamaian oleh imam besar. Lewat darah dan dupa. Dulu setahun satu kali imam besar Harun masuk ke ruangan maha suci membawa darah dan dupa. Darah binatang dan dupa. Untuk mendamaikan dosa umat Israel. Dosa keluarganya. Semua. Nah, sekarang imam besar Yesus masuk ke takhta Allah. Saja membawa darah dan dupa. Darahnya sendiri. Dan doa syafaat imam besar. Doa penyautan imam besar. Dia bawa. Dipercikkan darah. Terjadi pengampunan dosa-dosa. Pengampunan dosa-dosa. Kita mengalami pendamaian. Mengalami pelayanan pendamaian. Oleh imam besar Yesus. Dengan kekuatan darah dan dupa. Percikan darah dan dupa. Sehingga semua dosa diampuni oleh darah Yesus. Semua dosa diampuni oleh darah Yesus. Diampuni oleh darah Yesus. Dan kita mengalami kedamaian. Damai sejahtera. Ketenangan. Kita mengalami hati damai sejahtera. Ini buktinya dosa diampuni. Nah, kita bisa mengampuni dosa orang lain. Berdamai. Bisa kita bisa mengaku dosa dan diampuni. Kita bisa mengampuni dosa orang lain. Nah, ini sudah mengalami pelayanan pendamaian imam besar Yesus. Dengan kekuatan percikan darah dan dupa. Doa syafaatnya. Percikan darah Yesus dan doa syafaat. Dupa. Doa syafaat dari Yesus. Maka kita akan mengalami pengampunan dosa-dosa. Semua dosa diselesaikan. Oleh imam besar saja. Semua dosa diselesaikan. Dan buktinya hati kita menjadi damai sejahtera. Ada kelegaan, ketenangan. Ada kelegaan, ketenangan. Kalau dosa kita masih disembunyikan, tidak tenang. Oh, nanti ada orangnya.
Ya, takut. Dosa orang lain kita sembunyikan. Ya tidak tenang juga. Baru mau ketemu tidak tenang. Itu tidak tenang. Harus semua diselesaikan. Amin. Dosanya sendiri, semua dosa sendiri, dosa orang lain semua sudah diselesaikan oleh darah imam besar, oleh pelayanan imam besar. Sehingga kita mengalami hati damai sejahtera. Kita mengalami ketenangan. Ini pelayanan imam besar. Mengalami hati damai sejahtera dan ketenangan. Hasilnya bagian terakhir. Mari. Nah ini, mari sekarang ini selesaikan. Sebelum menghadap takhta, sekarang di sini di hadapan Tuhan ini kita menghadap takhta pengadilan sekarang ini. Menghakimi diri sendiri, saling mengaku saya. Itu menghadap pengadilan, takhta pengadilan. Jangan tunggu nanti, kalau nanti sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Nah, kalau sudah Yesus datang kedua kali baru diadili, ya cuma diadili ini, ya. Kamu tilang, nah, sudah dok sana, dok sana. Tidak bisa memperbaiki lagi. Sekarang ini lewat berdamai sama dengan kita sekarang menghadap takhta pengadilan Kristus. Amin. Sekarang ini menghakimi diri sendiri lewat berdamai. Sekarang. Tidak usah nanti. Sekarang selesaikan dosa-dosa mulai yang awal sampai akhir. Ayo selesaikan. Semuanya. Kita sampai mengalami hati damai sejahtera, ketenangan. Hasilnya yang pertama, semua enak dan ringan. Dalam Matius 11. Saya lihat. Saat Matius 11 boleh dibaca. Ayat 28 mulai. Mari. Sampai 30. Marilah kepadaku. Ya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu beban berat. Aku akan memberi kelegaan. Damai sejahtera. Kelegaan. 29. Pikulah kuk yang kupasang. Ya. Dan belajarlah padaku. Ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Mari sekali lagi sebelum saya bahas hasil. Ayo. Sekarang ini gunakan kesempatan berdamai. Jangan menambah dosa. Jangan gosip ini. Janganlah. Berdamai. Menyelesaikan dosa. Tadi upah dosa adalah maut. Kebinasaan. Raja Daud mengatakan. Aku jaraknya hanya 1 langkah dengan maut. 1 langkah itu 1 denyut nadi. Jadi gunakanlah. Setiap langkah hidup kita. Setiap detak jantung. Bukan untuk berbuat dosa. Tapi untuk berdamai. Amin. Gunakan sekarang. Setiap detak jantung, setiap langkah hidup. Untuk berdamai. Mau ke gereja, melangkah, ingat. Setiap langkahku jangan berbuat dosa. Jangan gosip, jangan ini. Untuk berdamai. Mau ke rumah tangga, untuk berdamai. Mau kemana saja. Setiap langkah. Untuk berdamai. Menyelesaikan dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Dan jaraknya adalah 1 langkah. 1 denyut nadi. Maut itu jarak. Kebinasaan itu jaraknya. Gunakan berdamai. Sampai hati damai. Kalau hati damai sejahtera, maut tidak bisa menjamah kita. Amin. Kalau hati damai sejahtera, kita 1 langkah jaraknya dengan Yesus. 1 langkah jarak. 1 pelukan tangan. Saku dengan Yesus. Kita dipeluk oleh Tuhan. Damai sejahtera. Hasilnya, pertama, mari Matius 11, 28. Sampai 30. Mari. Marilah kepadaku. Ya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang. Ya. Dan belajarlah padaku. Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Semua menjadi enak dan ringan. Tidak ada lagi letih lesu, beban berat, air mata. Dari suasana kutuk enak dan ringan. Dari suasana kutukan menjadi suasana firdaus. Enak ringan itu suasana firdaus. Enak dan ringan. Itu suasana firdaus. Jadi ini gunanya berdamai. Sampai tercipta hati yang damai sejahtera. Kita berpindah dari suasana kutukan dunia menjadi suasana firdaus. Enak ringan. Coba bayangkan Adam dan Hawa itu makan buah. Enak dan ringan. Lapar. Wah, enak dan ringan. Kalau kita bagaimana? Lapar susah. Saya pernah lapar tidak bisa apa-apa. Saya mau makan bantal. Tidak bisa. Uang tidak ada. Mau minum saja tidak ada. Bagaimana? Suasana dunia. Tapi kalau suasana firdaus enak dan ringan. Amin. Enak dan ringan. Mungkin sederhana hidup kita. Tapi enak dan ringan. Enak dan ringan. Itu yang penting. Tidak peduli. Biarpun makan yang wah enak sekali, mahal sekali.
Nah, tapi kalau suasana duri, wah sakit semua. Suasana kutukan. Tapi kalau enak ringan, mau makan sederhana, mau makan bagus, semua sama saja. Enak dan ringan. Suasana Firdaus. Suasana Firdaus. Saja enak dan ringan. Semoga kita bisa mengerti. Saja. Ayo ciptakan suasana enak ringan malam ini. Hati damai, semua menjadi enak dan ringan. Kemudian hati damai, tenang. Nah, waktu Petrus bersama murid-murid dihantam gelombang kapalnya, Yesus datang tiba-tiba di tengah-tengah mereka di jalan di atas laut. Tenang. Nah, jadi teduh semua. Tenang. Kalau damai, laut jadi teduh. Amin, saudaraku. Ayo Matius 14. Matius 14. Laut jadi teduh. Ya, Matius pasal 14 ayat yang ke ini Yesus sebagai imam besar. Saja ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ke atas bukit gambaran bukit Golgota, darah, dan berdoa gambaran dupa. Ini pelayanan imam besar. Pelayanan imam besar. Terus ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 27 langsung. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Aku ini jangan takut. Aku ini jangan takut. Akhirnya laut teduh semua. Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, teduh. Nah ini kalau hati damai sejahtera, hasilnya yang kedua. Saja. Badai di tengah laut menjadi teduh. Badai di tengah lautan dunia menjadi teduh. Menjadi teduh. Saja, menjadi teduh. Nah ini badai menjadi teduh. Artinya ada kuasa pertolongan. Kuasa pertolongan imam besar. Kuasa pertolongan imam besar untuk menyelesaikan segala masalah tepat pada waktu. Ada kuasa pertolongan. Kalau hati damai, bisa tertolong. Ya, kita berseru kepada Tuhan, bisa tertolong hati damai. Kuasa pertolongan dari imam besar. Kuasa pertolongan dari imam besar untuk menyelesaikan semua masalah sampai yang mustahil selesai. Sampai yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa tolong kita. Siapa yang bisa menghentikan gelombang laut dan lain? Pakar mana? Tidak bisa. Tapi kalau tenang, diam, tenang, teduh laut, redah semua. Hati yang damai menampung pribadi imam besar. Ada kuasa pertolongan. Amin, saudara. Kuasa pertolongan untuk menyelesaikan segala masalah yang mustahil bisa selesai. Bisa selesai. Semoga kita bisa. Dan juga, saudaraku, kalau lautnya teduh, berarti kapalnya jalan selalu. Ya, kuasa untuk menjadikan semua indah, berhasil dan indah pada waktu. Itu tergantung hati. Dan kalau dunia ini tergantung otak. Kalau pandai nanti berhasil, enggak. Kalau di dalam Tuhan, tergantung hati. Amin, saudara. Tergantung hati. Di dalam Tuhan tergantung hati. Hati damai itu enak dan ringan. Kalau di dunia tergantung kekayaanku. Kalau kaya enak dan ringan belum tentu. Kalau enak dan ringan kaya, wah, tidak ada orang kaya bunuh diri dan lain-lain, tidak ada. Belum, bukan dari kekayaan dan dari damai sejahtera. Itu enak dan ringan, bersuasana Firdaus. Tidak ada lagi letih lesu, beban berat, air mata, tidak ada. Enak dan ringan, hati damai sejahtera. Yang kedua, hati damai sejahtera ini saja. Ini ada kuasa untuk badai di tengah lautan menjadi reda. Kuasa pertolongan dari Tuhan. Kuasa untuk menata hidup kita, menjadikan semua berhasil dan indah pada masa depan yang berhasil dan indah pada waktu. Oh, tidak diduga itu semua. Begitu rapi Tuhan menata, begitu rapi. Asal jaga hati damai. Hari-hari ini tugas kita itu. Jaga, ini bagikan landasan. Hati damai sejahtera ini bagikan landasan yang kuat untuk menampung pribadi imam besar Yesus. Menjadikan semua enak ringan. Badai di tengah lautan menjadi teduh. Saya kuasa pertolongan, kuasa menjadikan semua berhasil indah. Dan satu lagi, kuasa pengangkatan.
Petrus tenggelam, diangkat. Saja, mari lanjutkan ayatnya. Matius 14. Nah ini, jangan bimbang. Bimbang tenggelam. Ya, bimbang tenggelam, jadi damai. Kalau tidak bimbang, damai hati itu. Damai, jangan bimbang. Terhadap kuasa Tuhan jangan bimbang. Terhadap pengajaran jangan bimbang. Ini, itu, jangan. Jangan bimbang. Jangan lihat manusia. Saja, lihat Tuhan. Lihat pengajaran yang benar. Jangan lihat manusia. Lihat Tuhan. Matius pasal 14 ayat yang ke-30. Mari. Tetapi ketika dirasanya tiupan 29 mulai Pak. Lebih bagus. Kata Yesus, ya, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Mendapatkan Yesus. Terus ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Mulai tenggelam. Ketika dirasanya tiupan angin, hati-hati. Model hamba Tuhan Petrus ini yang hebat ini, menghadapi pencobaan dia luar biasa. Kuat dia. Bayangkan jalan di tengah lautan yang bergelombang waktu itu. Lihat aja air bergelombang, ngeri. Satu waktu di mana itu ya? Di luar negeri, Bu. Ada bisa lihat dari dekat air terjun gitu. Kalau begitu, apalagi kalau jalan. Tapi Petrus bisa mengatasi. Luar biasa. Angin, ombak, gelombang, dia jalan aja. Kayak gerak jalan, Sobat. Waduh. Ya. Gerak jalan 17 kilo aja susah. Ini air bergelombang santai saja. Tapi begitu ada angin, nah ini kelemahan kita. Perasaan kita ada angin, sudah langsung bimbang. Angin pengajaran palsu, hati-hati. Gosip-gosip, hati-hati. Kita sudah berpengalaman dengan pengajaran. Wah, saya mengatasi gelombang, saya mengatasi pencobaan dengan pengajaran ini. Dari tidak punya gereja sampai, wah hebat. Tapi begitu ada angin, sudah tidak kuat. Ini yang harus hati-hati. Hati-hati. Bimbang, Petrus. Tenggelam. Nah, ini kuasa untuk mengangkat. Teruskan, mari. Dari ketenggelaman. Mari. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Memegang dia dan berkata. Hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Ya, dan seterusnya. Kuasa pengangkatan. Dari ketenggelaman malam ini. Dari ketenggelaman. Ayo, saudara. Ketenggelaman. Kegagalan. Ayo diangkat. Dipulihkan oleh Tuhan. Dari kejatuhan dalam dosa dan diangkat, dipulihkan. Pemulihan. Kuasa pengangkatan dari ketenggelaman. Ini kuasa pemulihan. Kuasa pemulihan. Saja dari Tuhan. Jasmani rohani yang sudah tenggelam, mohon sama Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan hanya mengulurkan tangan berseru, Yesus tolong. Itu biar Tuhan yang mengangkat. Seringkali saya juga berteriak untuk murid-murid nilai-nilai yang merosot, tolong, ayo semua. Bisa Tuhan angkat. Satu waktu seorang anak SMA datang ke saya. Om, dia sungguh-sungguh menangis. Dia rajin ke gereja, terus dia menangis. Sekolahnya depan gereja kita memang sulit. Nangis, Om, saya merosot nilai Om. Mas, tolong Om, saya sudah les, sudah belajar, tapi saya mohon doa Om, khusus saya doa. Ya, yuk doa. Ya, doa. Saya tidak lama ranking, saya naik sampai ranking. Tidak ada yang mustahil begitu. Amin, saudara. Dia mengakui, saya sudah les, sekarang saya butuh Tuhan. Tolong doakan. Sekarang dia di kedokteran. Ya sudah, bisa, apa saja bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Semua jadi mungkin di dalam Tuhan. Mengangkat semua. Tepat pada waktunya. Sampai pengangkatan itu juga pemulihan. Juga pemakaian Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan. Dipakai. Kuasa pengangkatan kita dipakai oleh Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Pembangunan tubuh Kristus dipakai oleh Tuhan. Diangkat itu dipakai. Dan satu waktu kita akan diangkat di awan-awan yang permai. Nah ini saku hati damai. Landasan. Selain menerima berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, semua enak ringan. Ada pertolongan, ada pengangkatan juga. Bisa diorbitkan sampai di awan-awan. Sampai di tahta Tuhan. Landasan yang kuat. Hati damai. Jaga ini hari-hari. Terakhir, Keluaran 32. Sampai nama tertulis. Pelayanan hasil hati damai sejahtera itu.
pelayanan pendamaian. Sampai nama tertulis dalam kitab kehidupan. Di hadapan tahta Tuhan ada kitab kehidupan. Di hadapan tahta Tuhan ada kitab kehidupan. Tidak usah dihakimi lagi. Namanya sudah tertulis di kitab kehidupan. Amin. Sudah selesai semua. Ya, Keluaran pasal 32. Keluaran 32. Sebelum Keluaran pasal yang ke-32. Ini sebelum tabernakel dibangun. Nah ini. Keluaran 32. Kitab Keluaran 32. Ayat yang ke 30 mulai. Mari. Ini hasil terakhir. Mari. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu. Ya. Kamu ini telah berbuat dosa Kamu besar. berbuat dosa, menyembah lembu emas. Berbuat dosa besar. Ya. Terus. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Ya. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena itu. Sebelum tabernakel dibangun. Sesudah tabernakel dibangun. Imam besar Harun. Tapi sebelum tabernakel Musa mengambil inisiatif untuk doa. Untuk doa pendamaian. Pelayanan pendamaian. Bagi orang Israel yang sudah berdosa besar. Menyembah lembu emas. Berdosa besar. Berdosa besar. Lembu emas disebut, ini ilah kita yang mengeluarkan kita dari Mesir. Wah, dosa besar. Tapi masih kuat. Pendamaian itu kuat. Ayo, dosa besar, dosa najis, dosa apa malam ini. Kuasa pendamaian masih berlaku. Amin, masih berlaku. Teruskan, mari. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat ilah emas bagi mereka. Dosa besar. Terus. Tapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dalam kitab yang telah kau tulis. Terus. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku? Nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Iya, itulah. Ayo, kalau berdosa namanya dicoret dari kitab kehidupan. Kalau mempertahankan dosa. Tapi kalau berdamai, hati damai sejahtera. Sampai hasilnya nama tertulis dalam kitab kehidupan. Yang ada di tahta Tuhan. Tidak perlu kita diadili lagi. Sudah langsung siapa yang namanya tertulis, dia masuk ke kota Yerusalem baru. Sehingga orang yang tertulis nama. Yang tidak tertulis masuk ke lautan api dan belerang. Ayo malam ini. Sehingga biarlah dia Alfa dan Omega. Yang awal. Dia maha kuasa. Ada kuasa Tuhan. Kalau kita taat. Ada kuasa tidak ada menjadi ada. Sehingga kuasa semua jadi baik. Mari malam ini Tuhan tolong kita. Dia Alfa dan Omega. Semua sudah terlaksana. Pembaharuan. Ayo kita mengalami pembaharuan. Dari awal jangan ada hati bimbang. Akhir tidak boleh ada gelap lagi. Terang semua. Jujur. Terang di hadapan. Setia berkobar di hadapan Tuhan. Dan terakhir pendamaian. Hati damai sejahtera. Kalau hati damai tenang. Kita bisa berdoa. Bisa berseru kepada dia. Dan Tuhan ulurkan tangan. Imam besar ulurkan tangan. Bisa melakukan apa saja bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari 309 kalau ku cari damai. Mari Tuhan sanggup menolong kita semua. 309 jangan. Kita bangkit berdiri bersama-sama kita tamatkan kebaktian kita malam ini. 309. Kita bangkit berdiri. Kalau ku cari damai dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ciptakan hati yang damai Tuhan. Kalau sudah tenang damai, kita bisa berseru kepada Dia, bisa berdoa. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi.
Kalau sudah tenang bisa berdoa, bisa menyembah. Angkat dua tangan ke atas. Petrus hanya menyebut satu nama, bukan menyebut 11 nama murid yang lain, tidak. Dia hanya menyebut Tuhan Yesus, tolong saya. Haleluya. Mungkin suami tidak tahu, istri tidak tahu, anak orang tua tidak tahu, dan tidak bisa apa-apa. Kesempatan hanya Yesus yang bisa. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Kami hanya menyembah. Kami menyembah. Biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Biarlah saya. Jamah kami. Ulurkan tanganmu di tengah kami. Kuasa-Mu nyata. Haleluya. Biarlah saya. Terima kasih. Terima kasih. Mujizat-Mu terjadi di tengah kami. Biarlah saya. Biarlah saya. Biarlah saya. Haleluya. Biarlah saya. Biar kami menikmati suasana Firdaus malam ini. Hati damai sejahtera Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Biar di tengah gelombang dunia ini kami tetap mengalami pelayanan imam besar. Hati kami tetap damai sejahtera. Hanya mengasihi Engkau lebih dari semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Tetapkan firman-Mu. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah kami. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau tidak biarkan kami sampai terakhir. Sampai kami terangkat bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan. Malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Pekanbaru. Natal persekutuan tanggal 3, 4, 5 Desember yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap tadi. Cari damai hanya ku dapat dalam hidup. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun. Hanya Yesus. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup.
Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Asalku pun dapat menghiburku, asalku dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup, hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Puji Tuhan. Kebaktian kita besok sore 5:30 sore, kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Rabu doa penyembahan jam 5:30 sore. Ya, doa penyembahan jam 5:30 sore. Tetap saja biar yang tidak berangkat tetap berkumpul, tetap mendoakan kita semuanya. Saja tetap mendoakan kita semuanya. Baik. Kemudian hari Sabtu kaum muda remaja jam 5:15 dan hari Minggu kebaktian sekolah minggu 4:30 dan kebaktian umum jam 6:45. Jam 6:45. Tuhan memberkati kita semuanya. Bantu doa untuk perjalanan kami besok siang ke Pekanbaru. Tuhan tolong kiranya. Baik. Kemudian mohon bantu doa buat suami saya, Uwe Hoidem, agar Tuhan jamah dan beserta saya dari Rosita Hoidem di Jerman. Ya. Kemudian doa yang berulang tahun tanggal 1 sampai 7 Desember 2013. Ibu Heske Sumaiku, Ibu Edi, 2 Desember. Kemudian Saudari Debrina Dwi Kristanti, 3 Desember. Dan Christian Ken Desenando, 6 Desember, sekolah minggu. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Kami berdoa buat yang sakit Tuhan. Baik Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Joni, Bapak Sundoro, Bapak Sutomo, juga Bapak Buwono, Bapak Santung, Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan Ibu Isarini, Ibu Liang juga Engkau jamah. Ibu Untung, Ibu Rianto, mohon Engkau jamah juga Tuhan. Ibu Sin, Ibu Darmono, Ibu Agus di Gersik juga Engkau tolong. Ibu Juni, Ibu Himawati, Ibu Sri, juga Ibu Tian Muhardi, Saudara Yohan, anak Esra juga Engkau jamah semuanya. Bapak Amin juga kami serahkan. Pendeta Nadia, Pendeta Supardi, Pendeta Rudi Mamesa, Pendeta John Dimar, Pendeta Christopher dan Pendeta Batu juga Engkau jamah. Dan lain-lain yang tidak disebut nama. Ampunilah kami semua. Kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilurmu menyembuhkan, mujizat terjadi. Ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak, keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Demikian juga yang berulang tahun hari ini dan selanjutnya yang disebut nama tidak, Engkau beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, dan berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih yang bekerja, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat dari surga. Buka jalan hutang-hutang piutang, buka jalan yang membutuhkan rumah tanah, yang menjual rumah tanah, buka jalan semua. Engkau tolong Tuhan. Demikian yang mencari pekerjaan, buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami yang sekolah, kuliah. Beri hikmat akal budi menghadapi ulangan harian, menghadapi UAS, murid-murid semua Tuhan tolong. Menghadapi skripsi, tesis, disertasi semua Engkau tolong Tuhan. Beri hikmat akal budi pertolongan, menjawab soal-soal dengan benar, dengan baik, lulus dengan baik semua. Nilai yang baik, nama-Mu dipermuliakan, diagungkan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, tolong kami semua. Beri kesehatan, kekuatan kami semua. Juga Bapak Uwe Hoidem di Jerman, Engkau jamah, buka hatinya menerima Yesus juga, untuk menerima firman pengajaran-Mu. Juga diselamatkan sekeluarga ini untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih latihan kur, Tuhan berkati segala pengorbanan anak-anak-Mu apapun bentuknya. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga semuanya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih. Dan perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu.
jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama dengan kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Baik kami dari Malang, baik kami dari Pamekasan, Tuban, Gresik, dari Mojokerto, Krian, Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya. Engkau jaga, lindungi, sertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.